Bab 8. Jason, satu-satunya nilai 100. Pilih B. Sebenarnya, Jason bukannya tidak pernah mempertimbangkan jawaban B. Tetapi titik balik penerapan anestesi pada proses operasi memang dimulai dari keberhasilan eksperimen Crawford Long, terutama ketika merujuk pada pengobatan modern. Namun, kalau mempertimbangkan waktunya, sepertinya Watuo memang lebih dulu menciptakan bubur anestesi. Setelah memikirkannya, Jason mengubah jawabannya menjadi opsi B. Ada juga pertanyaan pilihan ganda yang diberi tanda silang merah. Untuk pasien dengan shock septik akut, obat yang menjadi pilihan pertama untuk pertolongan gawat darurat adalah... Bagaimana dengan obat pilihan kedua? A. Epinefrin, hidrokortison. B. Epinefrin, dexamethasone. C. Norepinefrin, metilprednisolon. D. Norepinefrin, dexamethasone. Jason benar-benar memikirkan pertanyaan ini untuk waktu yang lama ketika dia melakukannya. Kedua pilihan A dan B baik-baik saja, tapi dia akhirnya memilih B. Untuk kasus penyelamatan pasien shock septik, sebenarnya setiap orang yang berbeda memiliki pendapat yang berbeda. Dalam praktik klinis, penggunaan obat di keadaan gawat darurat kebanyakan tergantung pada situasi pasien saat itu. Namun, kombinasi obat yang paling umum adalah epinefrin ditambah dexamethasone. Untuk mengetahui jawaban soal ini, Tuan harus bisa membedakan hidrokortison dan dexamethasone. Tuan, tolong perhatikan soalnya baik-baik. Saat Jason sedang berpikir, sistem lagi-lagi memberinya petunjuk. Membedakan hidrokortison dan dexamethasone? Ya. Tapi, kedua obat ini sama-sama adalah glukokortikoid, punya efek respons imun, antiinflamasi, antitoksin, dan anti-shock. Mereka juga bisa menyebabkan pelebaran bronkus. Aku memilih opsi B karena para dokter sering menggunakannya. Tuan, tolong perhatikan soalnya baik-baik. Jason mengerutkan keningnya lalu membaca soalnya sekali lagi dengan saksama. Untuk pasien dengan shock septik akut, obat yang menjadi pilihan pertama, tunggu. Akut? Ya, akut. Aku mengerti. Meskipun dexamethasone juga adalah glukokortikoid, tapi dexamethasone adalah hormon eksogen dan perlu diproses dulu oleh liver. Jadi, untuk pasien dengan shock septik akut, hidrokortison barulah obat pilihan pertama. Karena hidrokortison adalah hormon endogen. Hidrokortison tidak perlu menjalani transformasi di liver lagi dan bisa langsung melawan peradangan dan racun di tubuh. Tuan memang pintar. Dengan sedikit petunjuk saja, Tuan sudah bisa menemukan jawaban yang benar. Mendengar pujian dari sistem, Jason pun menjadi lebih santai. Setelah memeriksa soal ujian, Jason melihat sudah tidak ada yang salah di soal analisis kasus. Dia pun berencana mengumpulkan jawabannya. Harus diakui, soal di ujian kali ini sangat rumit. Di soal shock septik ini saja, mungkin sebagian besar orang akan memilih jawaban yang salah. Pak, aku sudah selesai. Jason berdiri lalu berjalan menghampiri kepala departemen HRD. Wilson pertama mengambil soal ujian yang diserahkan oleh Jason dengan ekspresi kaget di wajahnya. Pemuda ini sepertinya seorang dokter magang. Bagaimana dia menyelesaikan soalnya secepat ini? Bahkan tidak sampai setengah jam. Para dokter yang datang wawancara kerja di sampingnya saja belum selesai. Dia malah sudah selesai duluan. Jangan-jangan anak ini hanya menulis sembarangan. Tidak hanya Wilson yang terkejut. Semua orang di ruang konferensi juga tampak terkejut. Terutama para dokter resmi yang datang wawancara kerja itu. Sialan, dirinya sudah bekerja selama beberapa tahun. Tapi malah kalah dengan seorang dokter magang. Baik, kamu boleh pergi makan dan istirahat dulu. Baik. Jason mengangguk lalu berbalik untuk meninggalkan ruang konferensi. Sebelum pergi, Jason melirik Vincent sekilas. Kebetulan anak ini juga sedang menatapnya dengan wajah cemberut. Ekspresi Vincent seakan-akan sedang berkata, "Kenapa kamu mengerjakannya secepat itu?" Beberapa saat kemudian, seorang dokter yang datang wawancara kerja juga menyerahkan kertas soal ujiannya. Wilson tahu orang ini. Dokter satu ini pernah bekerja di rumah sakit ibu anak kota Cahya selama 5 tahun.
Dia punya sertifikat dokter dan pernah menjadi asisten kepala departemen. Di antara para dokter yang melamar ke sini, dia adalah dokter dengan persyaratan yang lebih baik. Setelah mengambil soal ujian dokter ini, Wilson tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia pun mulai membandingkan jawaban Jason dengan jawaban dokter ini. Secara perlahan, mata Wilson terbuka semakin lebar. Gila, jawaban mereka sama persis. Tidak, ada beberapa pertanyaan pilihan ganda yang mereka jawab berbeda. Seketika, Wilson mengambil kunci jawaban di sebelahnya dan mulai membandingkannya. Di sisi lain, ketika melihat ekspresi Wilson yang aneh, Ronnie dan asisten direktur datang menghampiri Wilson. Mereka bertiga pun mulai membandingkan jawaban yang benar bersama-sama. Setelah beberapa saat, mereka bertiga menunjukkan ekspresi yang sama, yaitu terkejut. Ini soal ujian Jason, tanya Ronnie sambil menunjuk kertas yang bertuliskan nama Jason. Benar, ini milik dokter magang itu. Dia bisa-bisanya menjawab semua soal dengan benar. Wilson memasang ekspresi tidak percaya. Yang benar, seorang dokter magang menjawab semua soal ini dengan benar. Asisten direktur juga semakin mendekat. Soal-soal itu hampir semuanya diberikan oleh Direktur Panji. Dokter magang ini tidak mungkin bisa tahu jawabannya sebelumnya. Selain itu, ada beberapa pertanyaan yang sangat rumit. Tanpa pengalaman klinis jangka panjang dan kemampuan analisis pertanyaan yang cermat, sangat sulit untuk menjawabnya dengan benar. Tidak disangka. Benar-benar semuanya benar. Asisten direktur itu sangat terkejut. Orang ini masih dokter magang. Kemudian, mereka melihat kertas ujian satu lagi yang dijawab oleh seorang dokter yang sudah bekerja selama 5 tahun. Namun, dia saja membuat 2 kesalahan di pertanyaan pilihan berganda. Begitu dibandingkan, Jason benar-benar hebat. Murid ini sangat pintar. Tidak hanya dia menjawab semuanya dengan benar, dia juga orang pertama yang menyelesaikan soal-soal ini. Wilson, kepala departemen HRD, mengangguk puas. Ronnie juga tidak tahu lagi harus mengatakan apa. Jason ini benar-benar pintar. Di sisi lain, saat Jason sedang makan sampai setengah, Vincent berlari menghampirinya dengan wajah gugup. Jason, setelah kamu pergi barusan, aku melihat para petinggi itu melihat kertas ujianmu berulang kali lalu mereka tertawa. Ada apa? Jangan-jangan jawabanmu salah semua. Setelah mendengar kata-kata Vincent, Jason hampir saja tersedak nasi. Jangan bercanda, memangnya aku bisa dapat nilai jelek? Jason mendongak lalu memutar bola matanya pada Vincent sebelum kembali makan. Benar juga, tapi pertanyaan kali ini terasa agak sulit. Hai, kulihat aku sudah tidak ada kesempatan. Jangan panik, bukannya nanti sore masih ada ujian praktik? Hibur Jason. Namun, Vincent merasa di ujian praktik dia juga tidak punya kesempatan. Pukul 2 siang, semua orang berkumpul di lantai dasar gedung konferensi. Karena di samping gedung konferensi itu adalah ruang praktik yang khusus disiapkan oleh rumah sakit untuk para dokter muda dan dokter magang sebagai tempat untuk melatih keterampilan mereka. Di atas tangga, kepala departemen HRD menatap para dokter magang dan 15 orang pelamar kerja sambil memegang daftar nama di tangannya. Sebelum memulai ujian praktik, aku akan mengumumkan hasil ujian tertulis. Pertama-tama, 3 besar di antara dokter yang melamar kerja adalah Kenny Sirega, Bimo Cahyadi, dan Marvin Sanjaya. Urutannya dari ketiga, kedua, dan pertama. Kemudian di antara dokter magang, pemegang 5 besarnya ada Yudi Rohalim, Kotia Purnomo, Kevin Tanoto, William Jawara, dan Jason Winata. Urutannya dari yang kelima ke pertama. Wah, Jason lagi-lagi peringkat pertama. Kita semua sudah terbiasa dia menjadi yang pertama dalam setiap ujian masa magang. Gumam para dokter magang. Kemudian, Wilson menatap Jason dan ekspresinya menjadi penuh dengan kekaguman. Dia berkata, "Selain itu, aku ingin mengumumkan bahwa Jason adalah satu-satunya di antara kalian semua yang mendapatkan nilai 100.
Bab 9.